Action. Mari kita joget. Ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi. Kita amat mendukung dan membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Sekali lagi sebagai upaya bersih. Cara judi online, mereka tuh cukup proper dan profesional. Kenapa? Karena punya kantor ya, punya customer service juga, kemudian juga kerja marketingnya juga setelah mereka telah ada keputusan presiden, kemudian Satgas dibentuk dan tindakan untuk segera memberantas juga sudah jalan. Tetapi faktanya kita masih menemukan, tentu kalian yang juga nonton, di offline orang masih bermain. Selamat datang di channel Ilmu Official. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu. Dan izinkan untuk malam ini saya mencoba untuk membahas tentang judi online. Sebetulnya saya tidak menarik untuk bicara ini karena pertama saya tidak memiliki pengalaman, artinya tidak empiris ya. Beda dengan ketika saya bicara tentang pinjol, karena saya memang dulu pernah bekerja di bank. Tetapi karena saya punya teman, punya beberapa bacaan, juga cerita-cerita tetangga dan segala macam yang kemudian dia akhirnya berhenti bekerja, bercerai, bahkan juga sampai melakukan tindakan di luar normal gara-gara yang namanya judi online. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya tertarik juga karena ternyata 4 bulan terakhir ini saat Satgas cukup serius ya melakukan proses cutting atau pemberantasan terhadap judi online, rupanya ternyata malah ada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital yang kemudian tertangkap dan mengaku dia sedang membina dan dapat bayaran 8,5 juta per transaksi, per penjagaan websitenya, seperti itu ya, kira-kira begitu. Nah, itulah kemudian saya ingin malam ini coba memberikan beberapa apa yang menjadi pikiran saya supaya bisa dibaca, didengar oleh teman-teman sehingga mungkin menjadi bagian dari apa ya, kalau enggak solusi lah, setidaknya apa yang bisa saya luangkan dari apa yang saya temui dalam beberapa poin ya nanti ke depan soal judi online. Baik, bicara judi online tentu saya akan menggunakan perspektif yang saya pahami, yaitu dalam dunia marketing. Karena kalau kita bicara judi secara umum, tentu sebelum saya lahir judi umurnya jauh lebih tua. Bahkan sebelum ada online, judi sudah ada, sudah menjadi apa yang namanya problem sejarah dari dulu sampai sekarang ya kan, bicara judi seperti itu. Tetapi yang kemudian cukup meresahkan hari ini adalah kenapa judi yang dulu biasanya dimainkan oleh kelas-kelas menengah, kenapa kok generasi anak muda, bahkan juga ya guru agama mungkin, ya pegawai dan segala macam, kok bisa terjebak di judi online seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian membuat saya tertarik bicara soal judi online seperti itu. Nah, perspektif marketing ya. Jadi begini teman-teman, kenapa kok Satgas itu identifikasinya, cara melakukan tindakan cutting ataupun kemudian pemberantasan hanya dengan cara pemblokiran seperti itu. Padahal pemblokiran itu kan mungkin iya ada dampaknya, efeknya, seperti yang udah disampaikan oleh salah satu wakil dari Satgas itu, bahwa dari angka di Kementerian PPATK katanya dari angka 600 triliun kurang lebih sekarang sudah turun jadi 200 triliun. Dan dia susah mengatasi yang 200 triliun, kira-kira begitu pernyataan dia. Kemudian dia juga dia sampaikan bahwa
sudah diberantas 5.000 situs, tapi masih ada 1.000 situs yang kemudian masih melekat. Dan ini adalah kelas-kelas besar. Dia kira-kira dia mengatakan seperti itu. Baik, oke lah, kita hormati, itu bagian dari kerja mereka. Memang kan baru serius ini kan setelah ada kepres ya, setelah ada keputusan presiden, kemudian Satgas dibentuk dan tindakan untuk segera memberantas juga sudah jalan. Tetapi faktanya kita masih menemukan, tentu kalian yang juga nonton, di offline orang masih bermain, satu. Dan yang di online ini yang lebih parah. Masih muncul iklan di Google soal, misalnya nih, saya ambil kata kunci misalnya, situs judi aman 24 jam. Coba kalian lihat, itu pasti muncul di suggestion pertama. Jadi ini kerja marketing guys, gitu loh. Kerja marketing harus kalian pahami gitu. Jadi ketika kita bicara judi online, mereka tuh cukup proper dan profesional. Kenapa? Karena punya kantor ya, punya customer service juga, kemudian juga kerja marketingnya juga handal. Mereka kemudian melakukan strategi iklan dan juga strategi spammer kan. Dari iklan misalnya bagaimana dia kemudian di situs Google dia berada di halaman pertama. Dia melakukan strategi namanya landing page. Dia kemudian spam komentar dan segala macam. Jadi banyak sekali orang-orang yang bekerja itu dengan berbagai macam, tentunya dengan berbagai macam ini ya posisi. Tentu di bidang marketing seperti itu. Nah, ini mereka itu tiap hari ngiklan loh guys gitu. Ngiklan bagaimana orang itu bisa bagaimana caranya situs ini bisa tembus dan bisa dilewati oleh Satgas seperti itu. Dan yang parah sekarang, kenapa kok justru orang Kementerian Komunikasi Digital yang menjadi pembina, yang menjadi backing, yang bekerja justru untuk tidak diblokir. Nah, ini yang saya kira parah banget dan harus menjadi evaluasi bersama. Dan tentu pada pernyataan seperti ini misalnya, ini pernyataan guru saya ya, bahwa kalau kita lihatkan lantai kotor, kita sudah menyapu lantai itu setiap hari, dan itu masih ada, maka yang harus dilihat adalah kebocorannya. Dan kebocoran kita temukan pada pemerintah itu sendiri. Semoga ini bagian dari pemerintah lah, bagaimana menyelesaikan, melakukan tindakan preventif lah. Artinya kok bisa sampai bocor di orang-orang yang udah digaji oleh pemerintah jadi PNS, kok bisa masih menjadi bagian dari pensukseskan dari judi online gitu. Nah, kalau boleh ya, karena saya memang bukan pakar di bidang ini, tapi saya ingin memberikan usulan seperti ini. Judi online ini kan merusak mental, sama dengan pinjol gitu. Judol, pinjol ini sama sebetulnya. Kenapa kok misalnya nih ya, tidak ada sosialisasi tentang bahayanya judi online di usia dini? Maksudnya harusnya ada mungkin Kementerian Pendidikan lah, yang kemudian bicara gimana caranya sih sosialisasi penanaman tentang bahaya judi online di anak usia dini. Karena anak usia dini ini termakan iklan loh ya. Kita tahu beberapa influencer yang mungkin sekarang udah enggak. Yang dulu itu kan mereka terang-terangan live streaming main slot seperti itu. Dan yang terbaru terjebak juga yang namanya Sadbor ya, yang viral, dia banyak pengikut, banyak, dia live streaming tiap hari joget sak kampung dibawa. Ternyata dia dicurigai bekerja sama menjadi iklan dari judi online. Meskipun si Sadbor ini sudah klarifikasi bahwa itu dia nggak tahu seperti itu, dan muncul terus iklannya seperti itu teman-teman. Jadi marketing dalam judi online inilah yang harus kita berantas. Bagaimana caranya influencer juga harus bekerja
bareng juga. Kemudian juga kalau kita lihat spam di medsos itu juga harus kita laporkan seperti itu ya. Jadi memberantas judi online memang pemerintah ya, kewajiban pemerintah, tapi tidak hanya menggantungkan pemerintah. Kita juga harus siap menjadi bagian dari bagaimana kita bersama-sama setidaknya menolak kalau tidak bisa melakukan itu dan melakukan tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah namanya judi online. Eman ya, kerugiannya masyarakat Indonesia, tapi keuntungannya uangnya beredar di luar sana. Semoga video ini bermanfaat dan lupakan kalau ada sesuatu yang tidak jelas misalnya. Tetapi saya tertarik juga untuk coba mendalami bagaimana sih sebetulnya backingan dan bagaimana cara kerja algoritma dari judi online itu sendiri. Yang saya tahu cuman kalau judi online pasti pemainnya kalah gitu, bandarnya yang menang. Itu aja yang saya tahu dulu. Kalau 10 kali main kasih menang 1, 9 kalah. Kira-kira begitu. Tapi udah tahu begini kok masih ada yang main ya. Semoga bermanfaat. Kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.